Shalom. Shalom. Salam Immanuel bagi kita, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini saya kira cuaca jauh lebih baik. Kita bersyukur bukan hanya orang-orang yang kedinginan, tapi kita semua ini ya. Hari ini nggak perlu pakai blanket lagi karena suasana sudah jauh lebih enak, jauh lebih bagus. Kita harap bahwa beberapa hari ke depan ini semuanya sudah normal kembali. Bahkan masuk ke masa yang lain, itu masa yang panas gitu ya. Jadi siap-siap juga untuk memasuki masa yang panas. Ya, Bapak Ibu, hari ini dalam mingguan yang ketiga ini menarik karena clean up your temple. Jadi bersihkan bait Allahmu. Ini cerita tentang, saya kira satu cerita yang sangat dramatik. Kalau saudara bayangkan, saya nggak bisa membayangkan dalam pengertian. Coba saudara lihat ini dalam konteks kita saat ini ya. Yesus yang datang ke bait Allah kemudian membongkar beberapa aktivitas yang ada di sana. Dan ini sangat berbahaya sekali dalam konteks pada waktu itu. Saudara, cerita mengenai Yesus menyucikan bait Allah adalah peristiwa setelah Yesus mengadakan mujizatnya yang pertama di Kana. Jadi kalau saudara baca urutannya dari pasal 1, ketika dia melakukan mujizat yang pertama, kemudian murid-muridnya mengikut dia. Kemudian peristiwa yang berikutnya adalah sebuah peristiwa yang dramatik tadi, yaitu peristiwa bagaimana Yesus membersihkan bait Allah. Dikatakan kalau LAI mengatakan menyucikan bait Allah. Peristiwa ini dalam konteks politis. Nah, saudara kalau bacanya agak perspektif yang berbeda, bukan hanya perspektif teologis. Saya katakan tadi bahwa kalau ini dilihat dalam konteks politis, tampaknya berbahaya bagi Yesus. Jadi saudara bisa bayangkan, Yesus mengobrak-abrik bait Allah yang adalah pusat. Saudara, sekali lagi saya katakan, berbahaya secara politis karena Yesus mengobrak-abrik, mengusir pedagang-pedagang yang ada di sana, karena pedagang-pedagang yang ada di bait Allah. Karena bait Allah adalah pusat kekuasaan spiritual orang-orang Yahudi. Saudara lihat, ini berani sekali Tuhan Yesus melakukan itu. Saudara, hal ini tentu sangat mengandung risiko yang besar. Tapi saudara, apa maknanya? Mengapa Yesus secara serius mau mengambil risiko besar ini dalam konteks ekonomi politik? Yaitu membersihkan bait Allah dari para pedagang-pedagang yang berjualan di situ. Jadi ada problem, ada masalah, ada satu persoalan dari ekonomi politik, yaitu ini Yesus masuk di satu pusat kekuasaan orang Yahudi, khususnya pusat kekuasaan spiritualnya. Saudara, kalau saudara baca di bagian teks ini, ada dua jenis pedagang yang ada di sana yang diusir oleh Yesus. Yang pertama adalah pedagang hewan. Jadi saudara lihat, pedagang hewan yang dalam bahasa Yunani disebut dengan tous polontas. Pedagang hewan. Yang kedua adalah pedagang mata uang. Jadi rupanya istilah money changer itu sudah ada sejak zaman itu, pertukaran atau perdagangan mata uang. Pertanyaannya adalah mengapa Yesus begitu berani mengusir kedua pedagang ini? Nah saudara, saya mau jelaskan sedikit secara sederhana. Pedagang hewan adalah menjual. Kenapa Yesus marah kepada pedagang hewan ini yang ada di dalam bait Allah? Karena rupanya pedagang hewan ini menjual hewan-hewan korban pada acara besar, pada ibadah Yahudi. Jadi ada acara-acara umat Yahudi pada waktu itu. Dan kemudian kalau pada hari raya atau festival-festival yang besar, mereka mengambil tempat di dalam bait Allah yang sudah dilegitimasikan oleh para agamawan yang ada. Dan mereka adalah sekaligus penentu harga dan jenis-jenis hewan yang layak untuk dijadikan korban. Jadi Bapak Ibu nggak boleh sembarangan kalau kita pada waktu itu ada. Saudara nggak boleh bawa ini hewan dari rumah, kemudian itu dijadikan hewan persembahan. Saudara harus beli di situ. Kita harus beli di situ dan mereka yang menentukan harganya sekian dan jenis hewannya ini. Ini yang sudah bagus nih. Ini yang jadi tidak boleh dari luar. Dan itu berarti kekuasaan mereka sangat besar secara ekonomis. Jadi saudara bisa bayangkan kolaborasi ya, bukan kolaborasi itu apa namanya gitu ya, antara agamawan dan para pedagang itu rupanya sudah sangat kuat pada waktu itu sudah ada. Kamu nanti harus tentukan hewan yang bisa hanya ini.
dan harganya sekian 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 sekian. Ya mereka apa kalau orang bilang kong kali kong gitu ya, apa istilahnya itu konspirasi atau apalah. Jadi saudara, kekuasaan mereka sangat besar, bukan saja pada kekuasaan ekonomi menjual hewan, maksudnya hewan korban, tapi juga sebenarnya kekuasaan spiritual menentukan binatang yang bisa dijadikan korban atau tidak. Jadi, saudara, sebegitu besarnya kekuasaan para pedagang ini. Dan hal yang kedua adalah pertukaran mata uang. Nah saudara, ketika hari raya orang Yahudi tiba, maka nilai tukar uang untuk pembelian binatang-binatang korban pada waktu itu harus menggunakan mata uang lokal. Mata uang yang ditentukan oleh yang berlaku lokal pada waktu itu, yang disepakati oleh orang Yahudi pada waktu itu. Karena ada mata uang Romawi. Saudara ingat cerita Yesus, mana lebih penting, negara atau agama? Kemudian ada uang dikasih, ada gambar Romawi, Kaisar Romawi. Jadi ada mata uang Romawi. Yesus bilang pada waktu itu kan, berikan kepada Allah apa yang menjadi bagian dari Allah, dan kepada negara apa yang menjadi bagian. Jadi ada mata uang Romawi, tapi itu nggak berlaku. Ketika hari raya orang Yahudi, maka yang berlaku adalah mata uang lokal. Sehingga yang punya mata uang yang punya mata uang Yunani kah, atau yang dari negeri-negeri yang lain yang datang ke sana, mereka harus tukar itu. Nah, proses pertukaran mata uang ini adalah sesuatu yang wajar dalam sistem ekonomi. Gak ada yang salah sebenarnya. Yang tidak wajar adalah dalam konteks ini adalah menempatkan mata uang lokal sebagai mata uang yang bernilai spiritual, sehingga yang berhak menentukan mata uang ini bernilai secara ekonomis dan spiritual adalah para pedagang-pedagang yang ada di bait Allah lagi. Jadi saudara perhatikan ya, kekuasaan mereka menjadi begitu besar untuk menentukan hewan yang yang bisa digunakan sebagai hewan korban, bahkan sampai mata uangnya pun ini mata uang yang bisa digunakan, karena mata uang ini yang bernilai ekonomis dan spiritual. Saudara perhatikan, di sini muncul adalah kekuasaan ekonomi mengatasi hal-hal yang rohani, dan juga sebaliknya hal-hal yang rohani juga bermain-main dalam konteks ekonomi. Saudara, ini menjadi satu yang berbahaya dalam konteks pada saat itu, bahwa mereka melakukan ini sebagai bagian dari kepentingan untuk diri mereka sendiri. Mengapa berbahaya? Karena Yesus pernah mengatakan demikian. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah saudara, apa ini artinya bagi kita? Artinya uang itu penting. Tidak ada yang boleh mengatakan di sini uang tidak penting. Uang penting, makanan penting. Tapi jangan lupa bahwa itu adalah salah satu bagian dari sisi kita, sisi hidup kita, yaitu sisi jasmani kita. Manusia bukan hanya punya sisi jasmani. Kita bisa paham itu, bahwa makanan penting, uang penting, tapi itu hanyalah satu bagian dari sisi kehidupan kita, yaitu sisi jasmani. Tetapi saudara, manusia bukan hanya punya sisi jasmani, tapi manusia juga punya sisi yang disebut dengan sisi rohani. Saudara, sisi ini yang harus diisi juga dengan baik. Kita tidak hanya mengisi hidup kita dengan sisi jasmani, tapi kita juga harus mengisinya dengan sisi yang rohani. Manipulasi sisi rohani ini dengan uang tidak akan menghasilkan kepuasan jiwa. Siapa yang di sini puas dengan uang? Dan itu bisa menghasilkan kepuasan jiwa. Mungkin saudara mengatakan, oh saya bisa Pak. Tapi saya mau mengatakan, berapa sih kita bisa puas dengan uang? Kalau saudara punya uang $3.000, saudara mungkin ingin punya uang $5.000. Saudara ingin uang $10.000, saudara ingin uang macam-macam. Saya ingat sekali dulu, saya mungkin sudah pernah ceritakan, saya sudah lupa juga. Dulu saya menyelesaikan studi pakai sepeda. S1 pakai sepeda, ingin sekali punya motor. Kemudian dari punya motor, ingin lagi punya mobil. Dan kalau saudara punya mobil yang cuma Honda Civic tahun 79. Saya menyelesaikan pelayanan di Bali yang jauh dari Singaraja pakai Honda Civic tahun 79 sampai ke Bali, ke mana namanya? Ke Jogja, bolak-balik sekolah. Bayangkan Honda Civic tahun 79. Tapi heran, mobil bisa nyampe juga itu. Punya pingin
masa Honda Civic itu sebenarnya belilah mobil yang lebih bagus, mobil yang lebih bagus. Kita tidak akan pernah puas dengan hal-hal yang jasmani. Itu benar dan itu wajar. Tidak ada yang mengatakan itu salah. Tapi saudara, sisi kita bukan hanya pada sisi itu. Ada sisi yang lain, yaitu sisi rohani yang juga harus diisi. Karena ketika kita hanya berorientasi pada sisi jasmani kita, maka itu tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Dan ini yang menjadi persoalan mengapa Yesus marah pada saat itu. Saudara, apa yang Yesus lakukan sebenarnya? Apakah dia melarang orang untuk berjualan? Apakah dia tidak setuju dengan jualan binatang korban dan pertukaran mata uang? Kemarahan Yesus tidak diarahkan kepada personel atau mereka yang melakukan itu. Yesus tidak marah kepada orang, karena itu haknya orang untuk berjualan. Haknya orang untuk melakukan perdagangan mata uang dan sebagainya. Yang menjadi kemarahan Yesus adalah pada sistem yang diberlakukan untuk semua itu. Saudara tadi lihat sistemnya, bagaimana mereka menjadikan itu menjadi hanya untuk kepentingan, keuntungan mereka sendiri. Terjadi konspirasi agama dan ekonomi. Konspirasi antara kaum agamawan dan kelompok-kelompok yang lain. Pedagang hewan korban menjadi segala-galanya dalam menentukan harga dan kelayakan hewan korban. Pedagang mata uang menjadi segala-galanya untuk menentukan kelayakan harga dan mata uang yang dapat digunakan dalam mempersembahkan kepada Tuhan. Saudara, ini bukan persoalan para pedagang. Ini adalah persoalan sistem yang dibangun, yang telah menempatkan Tuhan bukan sebagai yang utama, tetapi sebagai alat untuk memperoleh keuntungan dalam diri sendiri. Dengan kata lain, agama melalui ekonomi dan juga sebaliknya telah menjadi alat untuk memanipulasi umat pada saat itu. Ini refleksi yang dalam juga bagi kita. Jadi bagaimana pada waktu itu dua kekuatan ini melakukan sebuah konspirasi besar hanya untuk kepentingan diri sendiri. Apa artinya Bapak Ibu bagi kita saat ini di dalam Minggu Lent yang ketiga ini? Ketika cerita ini dibacakan kembali saat ini dengan judul khotbah, bersihkan bait Allah. Apa relevansinya bagi kita hari ini? Bersihkan bait Allah. Saya teringat kata-kata dari Paulus tentang 1 Korintus dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Pertanyaan yang paling besar adalah, siapakah bait Allah itu? Tidak bilang saya. Karena 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kalau judul khotbah ini berdasarkan kitab yang kita baca, kalau dikatakan Yesus menyucikan bait Allah, tampaknya kita memang bukan lagi bicara tentang bait Allah dalam arti bait Allah fisik atau gedung gereja. Bersihkanlah gerejamu, mungkin bisa begitu. Tapi saya kok ingin mengatakan kepada kita ini menjadi tertuju kepada diri saya pribadi, diri Bapak Ibu Saudara yang ada di sini. Bersihkanlah bait Allah. Bait Allah kita yang adalah diri kita sendiri. Renungan kita sekarang adalah, apakah bait Allah kita dipenuhi dengan pedagang-pedagang hewan korban dan pedagang-pedagang mata uang yang diobrak-abrik oleh Yesus, atau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus? Pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimana bait Allah? Bagaimana saya? Apakah saya dipenuhi dengan saya mengatakan di bahasa simbolik, apakah kita dipenuhi dengan pedagang-pedagang hewan dan pedagang-pedagang mata uang yang diobrak-abrik oleh Yesus pada waktu itu? Atau bait Allah kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus? Ini pertanyaan yang paling dalam bagi kita. Pak Pendeta, ini absurd banget pertanyaannya, gimana ya mau menjawabnya ya? Apa artinya Pak Pendeta kalau saya sebagai bait Allah dipenuhi dengan para pedagang hewan korban dan penukar-penukar uang? Saya tidak ngerti maksudnya itu gimana. Tentu yang dimaksud tidak secara langsung seperti itu. Bagaimana di dalam tubuh ada pedagang-pedagang hewan dan pedagang-pedagang mata uang. Saudara, ini adalah sebuah refleksi tentang arti kehidupan kerohanian kita. Bersihkan bait Allahmu
Ketika fokus kehidupan kita hanya tertuju pada pemenuhan hal-hal yang jasmani semata-mata, padahal kita ada keperluan, kebutuhan rohani dalam hidup kita. Penuhi kebutuhan rohani kita juga. Bersihkan bait Allahmu ketika fokus kehidupan kita hanya terarah pada kemarahan. Karena ada damai, ada sukacita yang juga harus dipenuhi dalam kehidupan kita. Bersihkan bait Allahmu ketika fokus kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang sangat egois. Karena kita juga memerlukan sahabat, memerlukan orang lain, memerlukan siapa saja dalam hidup kita. Bersihkan bait Allahmu ketika fokus kehidupan kita hanya untuk kepuasan diri kita semata-mata. Karena kita juga bisa berbagi dengan orang lain untuk saling memberi, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Bersihkan bait Allahmu ketika kita tidak lagi mau menyapa saudara, adik, kakak, papa, mama, siapapun dalam keluarga kita. Karena itu adalah bagian dari kehidupan keluarga kita yang sangat dekat dengan kita. Bersihkan bait Allahmu ketika kita atau hubungan pernikahan kita menjadi retak dan membosankan. Karena pada saat itulah kita mengerti betapa hubungan pernikahan itu menjadi sangat kudus dan suci. Bersihkan bait Allahmu ketika kita merasa jenuh dengan kehidupan kita. Saudara, ketika waktu-waktu menjadi jenuh, hidup kita menjadi jenuh, ada banyak hal yang bisa terjadi. Saya pernah katakan beberapa tahun yang lalu tentang apa yang terjadi di Bali, tentang kasus bunuh diri. Di Bali itu setiap tahun grafik bunuh diri itu meningkat. Karena orang sudah bingung mau hidup kayak apa lagi. Jenuh. Tidak tahu apa yang terjadi. Saudara, efeknya bisa kesana kemari. Saudara, bersihkan bait Allahmu. Ini bukan bicara tentang hal gereja, tentang bait Allah secara fisik, tapi ini bicara tentang kita. Saya mau mengajak kita, khotbah saya tidak akan saya aminkan di sini. Khotbah ini akan amin nanti di Calvary Room. Karena di Calvary Room nanti kita akan ada satu aktivitas dalam masa Lent ini. Tapi yang menjadi renungan kita hari ini adalah sekarang ini adalah katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin membersihkan bait Allahku. Apa yang menjadi hal yang membuat saya harus melakukan, harus membersihkan bait Allahku dalam hidupku. Karena Yesus ingin bait Allah itu dikatakan, ini rumah Bapakku, rumah Roh Kudus yang tinggal ada di dalam hati. Oleh sebab itu, saya tidak akan mengaminkan khotbah ini di sini, tapi nanti kita bersama-sama dalam ibadah, masih dalam langkah ibadah kita akan menuju Calvary Room seperti beberapa waktu yang lalu. Misalnya kita akan melihat dari mana kita juga boleh sama-sama mempunyai aktivitas untuk mempunyai komitmen bersama. Bersihkan bait Allah. Satu dua bagi kita hari ini. Setiap kita merenungkan, mengingat, merasakan, Tuhan, aku ingin membersihkan bait Allah, yaitu tubuhku, hatiku, dan biarlah kuasa Roh Kudus ada dan tinggal tetap di dalamku. Syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara